Gatu ya, seperti janji saya tadi ya, e-lovers ya, kita ketemu kembali di perjumpaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau tadi saya salam di opening dan saya harus salam lagi ya, ini karena memang momen-momen seperti ini tuh momen yang sangat luar biasa sekali, e-lovers. Nah, kalau tadi di siaran pertama saya sudah berjanji bahwa di e-talk e-station Surabaya sampai dengan jam 2 siang ini saya kehadiran tamu spesial saya bersama teman-teman dari Masjid Al-Iqra Cito Mall Surabaya, sekaligus juga bersama teman-teman manajemen dari Cito Mall sendiri yang juga hadir bersama saya di kesempatan kali ini. Siapakah beliau-beliau ini? Ternyata tamu-tamu saya spesial ini sudah lama sudah tahu sih sebenarnya, tapi baru sekarang ini kita tahu. Kita langsung saja sapa beliau yang sudah hadir bersama saya di Station Surabaya. Selamat siang. Assalamualaikum. Sebentar. Salam Mas Johan. Alhamdulillah. Pada sehat semuanya ini? Alhamdulillah Sehat ya. Ini kayaknya Mas Indra agak kesini Mas Indra. Okay. Nah, biar kelihatan mantap. Okay. Dan Pak Herman bisa menghadap ke kamera juga. Okay. Biar terlihat gitu loh Pak. Oke, siap. Sorry nih, saya pakai peci nih ya, kayak orang kiai-kiai aja gitu ya. Kayaknya mesti pakai peci juga nih. Next gitu ya Mas Indra ya. Rasanya kan Ramadan nih. Iya. Oke, e-lovers ya, siapakah beliau-beliau ini? Ini sebentar ya, ini kayaknya asik juga ya. Saya nggak tahu juga ini. Saya kalau kehadiran para kiai-kiai yang ada di sini, saya harus gimana? Oh, nah ya Mas Johan. Jadi gini, lovers ya, bapak tamu-tamu saya spesial ini, teman-teman dari manajemen Cito Mall. Ada Mas Indra yang selaku Markom Cito Mall yang siang hari ini bersama saya. Selamat siang ya. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam Mas Johan. Kelihatan kita lama nggak jumpa. Ternyata kita familiar banget gitu loh. Waktu di gerbong yang satunya gitu. Ternyata udah 4 kali loh Pak Herman. Beliau ini udah cuap-cuapnya. Nah kemudian di samping Mas Indra Irmawan Markomnya, ini ada juga Bapak JM Manager GA Manager ya. GA Manager Cito Mall Surabaya. Ini ada Bapak Herman Sulistiono. Assalamualaikum Pak Herman Sulistiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Herman ya. Alhamdulillah sehat. Pokoknya segala sesuatunya sehat gitu ya. Sehat kelihatan. Beda ini Mas Herman, aura kalau orang sudah mengurusin sesuatu tempat ibadah yang luar biasa, auranya bening, aura surgawi. Amin, amin, amin. Ini Pak Herman ini juga takmir ya. Takmir Masjid Al-Iqra iya. Di Cito Mall gitu ya Pak Herman ya. Luar biasa sekali, semoga berkah ya Pak Herman ya. Amin, amin. Dan juga tidak hanya itu, di sana juga ini ada Mas Indra itu bawa 1 orang dan Pak Herman itu juga bawa 1 orang gitu loh. Ada Mas Dedi Jatmiko. Halo Mas Dedi Jatmiko. Rudi Jatmiko ya, Rudi Jatmiko. Assalamualaikum Mas Rudi. Alhamdulillah, ini sebagai operasional manajer Cito Mall gitu ya Mas Indra ya. Betul. Oke. Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Saya nggak panggil ini Ustadz agak sedikit redek ini Pak ya. Ada Pak Eko yang juga pengurus juga ya takmir masjid. Assalamualaikum Pak Eko. Alhamdulillah. Mestinya ada sesi tausiah nanti Pak. Harusnya seperti itu gitu, masih sepakat saya. Betul. Apalagi nuansa-nuansa yang seperti ini gitu Mas Indra ya. Betul. Oke. Baiklah kalau gitu, lovers, itu tadi perkenalan yang sudah saya berikan. Dan kita akan coba untuk ngobrol santai sejenak ya terkait di bulan Ramadan ini. Ada apakah ya di Cito Mall, sekaligus juga ada apakah agenda-agenda di takmir atau Masjid Al-Iqra di tengah-tengah mall di Cito Mall ini. Tapi saya ingin sekali melihat ngobrol bersama dengan Mas Indra dulu deh ya. Mas Indra ini sejauh ini selama pandemi seperti apa ini Mas Indra kondisi di Cito Mall?
untuk kondisi Cito saat ini ya, alhamdulillah kita masih beroperasional sampai hari ini, meskipun kemarin di tengah berbagai halangan ya Mas ya, berbagai cobaan, mulai dari PPKM pertama, PSBB, pandemi terus langsung PSBB, setelah itu sudah mulai longgar, sudah mulai nanjak tuh trafiknya. Ada lagi PPKM PPKM dan selanjutnya. Terus alhamdulillah sih saat ini dibandingkan dengan Januari yang lalu memang sudah ada pergerakan, istilahnya kalau traffic itu ya mulai ada peningkatan. Betul, iya. Meskipun tidak terlalu signifikan, tapi alhamdulillah ya kita patut bersyukur juga karena sampai hari ini masih ada peningkatan traffic ya. Apalagi kita sih berharap periode Ramadan kali ini jauh lebih baik secara traffic maupun bisa secara omset penjualan tenan-tenan kami. Ya. Nah, tadi sebelum kita bicara lebih lanjut nih Mas Johan, saya jelaskan sedikit. Jadi kalau tadi bicara Masjid Al-Iqra itu bagian dari City of Tomorrow. City of Tomorrow sendiri. Jadi masjid yang ada di City of Tomorrow itu yang namanya Masjid Al-Iqra. Salah satunya pengurus-pengurusnya bapak-bapak yang hadir di sini, ada Pak Herman, ada Ustadz Eko, ini para Gus ya. Ya, para Gus ini. Songgone abot loh itu Mas. Para Gus. Terus itu para takmir yang senantiasa mengelola Masjid Al-Iqra yang ada di sini. Memang sejauh ini sih selalu ada progres dari Masjid Al-Iqra ya, mulai dari prinsipnya yang kami utamakan adalah mengutamakan kenyamanan. Iya, betul. Baik itu kenyamanan beribadah maupun kenyamanan untuk lebih nyaman orang kalau ke Cito itu beribadahnya lebih enak deh. Nah, selalu tiap tahun Pak Herman dan Pak Eko dan teman-teman takmir ini selalu memberikan perubahan-perubahan di masjid ya, supaya itu tadi prinsipnya supaya pengunjung Cito yang mau beribadah lebih nyaman. Jadi tidak tergopoh-gopoh ya kalau misalnya mau sholatnya kemana gitu loh. Kalau dulu mungkin awal-awal mungkin tempat wudhunya kecil, sekarang sudah banyak tempat wudhu, terus sekarang masjidnya lebih lebar, lebih dingin, lebih enak gitu ya. Ibadah sendiri juga enak. Tiduran gitu ya. Saking nyamannya mereka tiduran gitu kan. Tapi benar loh Mas Indra, aku kalau masuk mall atau masuk di tempat yang baru, Pak Herman juga ya. Ini saya itu melihat karena saya muslim ya, Mas Indra dan Pak Herman ya. Yang saya cari adalah tempat sholatnya dulu. Jadi ketika saya masuk di sini, wow, benar. Aku nggak ngecap ini ya. Suasananya nyaman dan bersih gitu, dan enak gitu loh. Dan ketika saya berkenalan satu persatu dengan tim yang ada di masjid, alhamdulillah welcome banget gitu loh. Thank you banget, terima kasih Pak Herman, teman-teman Masjid Al-Iqra yang selama ini mungkin yang baru saya tahu ya, ternyata care banget dan enak diajak ngomong. Apalagi saya berjumpa dengan Ustadz Gus Eko ini tadi. Ini baru pertama kali saya kenal beliaunya ini gitu Mas Indra. Gitu ceritanya kalau saya. Wah, jadi itu ya keberadaan Masjid Iqra itu di tengah-tengah Cito ini untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung ya Mas Indra. Kalau boleh tahu pada waktu tahun berapa sih masjid itu muncul atau berdiri gitu? Kira-kira? Masjid seiring dengan mall berdiri ya. Kita mulai 2007 ya Pak Herman ya. 2007 2008. Baru berdiri baru itu juga kita juga langsung mendirikan fasilitas tempat ibadah juga dalam hal ini masjid dan musola ya. Kalau masjid yang ada di atas, yang musolanya ada di lower ground. Memang sejak 2008 sampai hari ini memang selalu ada perubahan yang lebih baik ya tentunya ya Mas ya. Jadi mulai renovasi kecil sampai sekarang intinya jadi lebih bagus, lebih lebar dan lebih bagus sih. Dan sejauh ini saya pengen juga mall sendiri. Apa yang dilakukan di tengah-tengah bulan Ramadan ini untuk di Cito Mall sendiri? Mungkin ada sedikit bocoran ini Mas Indra. Ya, kalau mall sendiri kami secara mempersiapkan untuk Ramadan ini kami
tentunya persiapkan dengan berbagai program, baik itu program pameran. Iya. Salah satunya kemarin sempat ada Mas Aris juga nanyain tuh, Mas kayaknya lebih diangkat di apa di station. E-station, iya. Keren nih Mas, ada program-program ini. Nah, kesempatan kali ini nggak apa-apa, saya juga mau nyampaikan bahwa kami juga punya program pameran yang namanya Tenan Ramadan Fair 2021 ya. Di situ melibatkan semua tenan, terutama khususnya tenan fashion ya. Iya. Khususnya tenan fashion yang ada di Cito untuk kami hadirkan pameran di bawah di atrium, di wing atrium. Sementara di atriumnya sendiri ada satu pameran yang Ramadan Sale juga dari teman-teman IO. Tapi di situ juga kami menyiapkan program-program acaranya juga Mas Johan. Jadi seperti kayak ada acara senandung Ramadan. Biasanya gini kami adakan setiap 2 hari sekali. Temanya tentang musik-musik religi tentang Ramadan deh. Sambil teman-teman atau pengunjung Cito sambil ngabuburit nunggu waktu berbuka dengerin musik-musik. Setelah itu bisa waktu adzan maghrib berkumandang, bisa langsung buka puasa di Cito, langsung sholat di Masjid Al-Iqra gitu ya. Lagi silakan makan besarnya istilahnya ya sebelum sholat isya, makan besar di food court kami atau di beberapa resto kami. Salah satunya di Gede 27 deh. Betul sekali, saya tunggu ini tadi. Ternyata muncul juga dari hatinya Mas Indra gitu. Tunggu, gedenya mana? Akhirnya muncul, alhamdulillah, terima kasih itu Mas. insting promotion ya Mas. Nah, terus Ramadan Mas Johan, kami juga siapkan kayak acara fashion show, lebih ke busana muslim, mulai dari segmentasi ke anak-anak, remaja, dewasa sampai ke anak-anak, remaja sampai ke dewasa. Jadi enak ini nanti itu Pak Herman. Jadi ketika sudah di tengah-tengah Ramadan, di tengah-tengah puasa ada event-event yang tentu yang sudah direncanakan gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah nanti saya kecipratan MC-nya gitu. Kalau ditunjuk gitu. Boleh. Ngarep. Ini dia. Lanjut Mas Indra. Setelah fashion show kami juga siapkan juga ada kayak festival Al-Bajari ya. Di kebanyakan sih memang pesertanya dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo Mas. Iya. Jadi lebih ke satelitnya Surabaya deh. Karena kami juga di istilahnya gerbangnya Surabaya kan. Kita dekat Gerbang Kertasusila gitu ya. Dekat kalau dihitung jaraknya pakai tol kan kita dekat juga sama Betul. Gresik. Kalau Sidoarjo kan juga kita di gerbangnya. Jadi kita tengah-tengah ini Mas Indra, memang benar. Terus setelah itu ada fashion show atau sama talent show dari teman-teman sekolah talent yang biasa di tempat kami, dari Starkid Modeling, dari Rose Talent dan macam-macam. Terus nanti juga akan ada kita siapkan lomba tafidz cilik. Oh, luar biasa sekali. Iya. Nah, ini juga nanti teman-teman takmir dilibatkan juga gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, Mas. Terus? Nah ini kita kerjasama dengan salah satu yayasan ya, kayak penyedia atau pengumpul apa Mas ya istilahnya, pengumpul badan amal gitu dengan yayasan Mustahik sih nanti. Terus lanjut juga selanjutnya di tanggal 25 nanti ada cooking class juga. Istilahnya cooking class ini kita hadirkan satu chef, Chef Yuyun namanya, salah satu chef dari International Chef. Dia akan bikin sesuatu tentang hidangan berbuka puasa sekaligus persiapan untuk Lebaran. Bikin kue-kue Lebaran gitu ya. Setelah itu ada juga kami siapkan berbagai lomba juga Mas. Ada lomba fashion show, ada program belanja juga yang kami siapkan. Terus tentunya nanti kerjasama dengan berbagai tenan juga sih. Itu sih Mas. Oke. Jadi banyak ya agenda-agenda di bulan Ramadan ya. Insya Allah akan banyak ragamnya, banyak acaranya nanti yang akan kami hadirkan di Cito. Dan insya Allah nanti Cito bisa harapannya bisa lebih ramai dan bisa ngangkat omset dari teman-teman tenan yang ada di Cito. Amin. Ya, saya yakin kok insya Allah ini Mas Indra beberapa bulan ke depan nanti insya Allah lah kita bisa kembali normal. Yang terpenting adalah pakai masker gitu ya, masuk Cito ya. Protokol kesehatan masih juga harus diterapkan. Ya.
Oke, itu tadi. Mau kemana Mas Rudi? Balik ya nanti ya Mas Rudi ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah tahu seperti apa sih sebenarnya obrolan dengan teman-teman dari Cito Mall sendiri, dan kali ini saya juga ingin sekali melihat secara langsung secara bagaimana sih pengelolaan daripada takmir ya, kali ini takmir Masjid Al-Iqra, dan apa saja agenda-agenda di bulan Ramadan ini. Ini ada Pak Herman Sulistiono, JE Manager Cito Mall, bukan begitu ya Mas Indra ya? Ya. Nah ini bagaimana ini gilirannya Pak Herman untuk memeriahkan Ramadan 1442 Hijriah, apa saja yang dilakukan Masjid Al-Iqra yang ada di Cito Mall? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya flashback sedikit mengenai masalah masjid, Mas John. Ya. Masjid Al-Iqra ini dulunya awalnya itu musola kecil gitu ya. Hanya menampung ketika itu kurang lebih sekitar 40 orangan lah. 40 orang, ya, Pak, ya? 40 orang itu terdiri dari laki-laki kurang lebih sekitar 20, terus perempuannya separuh-separuh lah, sama kayak separuh-separuh. Nah, dengan perjalanan waktu ini, saya masih belum menjadi takmir ketika itu. Gitu loh. Dengan perjalanannya waktu, kira-kira sudah tahun 2013, saya ikut menjadi pengurus di takmir itu. Akhirnya saya ditunjuk sama teman-teman sebagai ketua takmir yang ada di Cito ini, di masjid ini. Terus akhirnya saya rubah mulai dari musola, saya rubah menjadi masjid. Dari yang tadi kapasitasnya cuma hanya 40 orang, saya rubah menjadi kurang lebih sekitar 300-an. Wow, gede banget itu. Banyak juga. Alhamdulillah, gitu, ya, Mas Indra kan ya. Akhirnya saya rubah yang tadinya belum ada Jumatan, terus akhirnya saya pakai untuk Jumatan. Walaupun toh ketika itu Jumatan itu posisi ada di tempat parkir masih pinjam. Pelan-pelan saya rubah, akhirnya sekarang menjadi masjid, bisa dipakai untuk Jumatan dan masuk ke dalam semua. Gitu. Untuk mengenai masalah program setiap tahun, masalah bulan Ramadan, kita sebagai takmir, saya sama Pak Eko, sama Ustadz Eko ini, dan teman-teman yang lainnya mengadakan misal ini takjil, terus ada taraweh, sholat taraweh, ya tadarus sampai kita menjalankan sampai tadarus mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu program itu agenda rutin rutin setiap tahun. Setiap tahun kita mengadakan seperti itu, Mas Yon. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu kegiatan masjid sampai dengan saat ini. Dan pengelolaannya sendiri seperti apa, Pak Herman? Pengelolaan yang pasti saya sama Pak Eko sama teman-teman ya secara rutinitas selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan, dan kita tidak pernah menutup telinga masalah komplain. Yang namanya komplain itu hampir setiap hari. Orang kalau sudah ayat murma sajidallahi ya Pak ya, udah ini jeruh ini Pak, memakmurkan masjid itu. Pantas juga ya saya ya. Itu aja lah. Memakmurkan masjid itu. Ya terus Pak, gimana Pak? Yang penting kita nggak alergi masalah komplain gitu. Yang namanya komplain itu setiap hari, dan kita selalu welcome siapapun yang komplain, monggo. Karena ini adalah, saya selalu berprinsip bahwa bagaimana caranya orang beribadah nyaman. Betul. Karena menghadap Sang Kuasa. Mereka harus nyaman, aman, enak. Silahkan, monggo. Sehat gitu sehat, juga ya. Yang pasti sehat. Itu prinsip saya. Bersih tempatnya, lokasinya, jadi orang senang gitu. Itu Mas John. Ada berapa orang Pak yang mengurusin menjadi takmir? Enggak banyak sih, kurang lebih sekitar 5 orang. 5 orangan ya. 5 orang aja.
Iya, boleh, mungkin boleh sih disebutkan 5 orang. Boleh, yang pasti ketuanya saya sendiri, terus apa namanya dibantu dengan Pak Eko, Yes. dibantu dengan Sani, namanya lagi adalah Sani, terus ada lagi yang untuk Pak Heri itu bagian ibadah untuk mengurusi untuk ibadah untuk yang Jumatan. Ustadz Jumatan itu. Itu aja sih, Pak. Jadi itu ya, ya. Pak Herman ya. Ya. Jadi mencoba untuk memberikan layanan terbaik ya. Betul. Kepada para pengunjung Cito Mall ya. Sehingga mereka yang beragama Muslim nggak kesulitan gitu ya, Mas Indra ya. Ini kemana saya harus sholat, waktunya sholat, apalagi di saat-saat Ramadan seperti ini. Yang ditunggu pasti adzan maghrib yang gitu loh. Pasti. Mas Indra pasti nunggu, pasti lo ya. Ini ada itu yang mempersatukan kita, ya kan? Betul. Mempersatukan kita itu. Sama-sama menunggu adzan maghrib. Sama-sama dan kita mall, tunggu. Pak, Mas Johan, mall di Cito ini ada lokasi untuk beribadahnya ada 2 tempat. Yang satu di lower, untuk musola. Ada lagi istilahnya di lower 1 sama di masjid di P1. Oh, di P1. Ya, ada di lower juga ada. Jadi ada 2 ya? Ada 2. Ya. Cuman kalau memang yang di lower secara luasannya kecil sih. Sedikit ya mungkin ya, biar Musola orang nggak ya, Mas. Musola. Biar nggak naik ke atas mungkin gitu ya. Supaya nggak naik ke Mas atas Indra, saja ya. Itu aja. Dan sejauh ini untuk perkembangannya cukup bagus ya, Pak Herman ya. Masjid Kalau itu perkembangannya cukup bagus, setiap hari orang yang sholat bagaimana selalu bertambah dan bertambah. Gitu. Kalau boleh tahu, infaknya juga bertambah, sodakonya. Saya bantu nanti ini. Ini harus ini. Setiap orang harus sodako ini sama masjid itu, benar. Selama pandemi ini ya masih menurun sekali gitu loh, menurun sekali Normal ya, Pak Herman? dibandingkan dengan kondisi yang normal. Jadi itu e-lovers ya, untuk Anda untuk ingin bersodako nggak usah jauh-jauh ya, di Masjid Al-Iqra yang ada di Cito Mall ini bisa Anda salurkan sodako Anda, pasti Anda insya Allah mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Saya merinding banget Pak ini saya ngomong kayak gitu. Ya. Jadi itu ya di Ramadan sendiri agenda-agenda rutin yang seperti dulu juga dilakukan di masjid ya, Pak Herman ya. Baik itu mulai dari buka puasa, takjil dan sholat bareng di masjid sampai ke tadarus. Ini untuk sahurnya enggak ya? Sahurnya enggak ya pastinya ya. Yang pasti sahurnya enggak ya. Cukup mall di jam-jam operasional mall ya. Jam operasional mall aja. Kalau saya kira sahur ini ada, saya tak sini gitu. Saya parkir aja langsung naik ke atas gitu. Oke. Wah, menarik ya, luar biasa sekali ini Pak Herman, dan semangatnya luar biasa juga ini. Nah, sekarang untuk supportnya sendiri seperti apa ini teman-teman dari Cito Mall sendiri? Dari Cito sendiri, kami fasilitasi seperti tadi ya, semangatnya mesti sama. Jadi kita memberikan kenyamanan untuk pengunjung maupun tenan-tenan, semua penghuni Cito yang beribadah, terutama khususnya untuk ibadah Ramadan ya Mas ya. Fasilitas-fasilitas kami coba untuk penuhin, misalkan akses untuk menuju ke masjid itu eskalator tetap kami utamakan, tetap menyala gitu kan Mas. Terus penerangan di area sana tetap harus kami fasilitasi. Jadi sekiranya kemudahan-kemudahan itu yang akan kami terus berikan, terutama untuk memberikan kemudahan untuk beribadah. Tapi banyak respon yang positif kan ya Mas Indra ya? Alhamdulillah, dan kami gini sih, kita sejak 3 atau 4 tahun yang lalu ya, di setiap kali Ramadan di in-house kami, audio in-house ya, yang semula biasa kita pakai untuk patching tuh Mas, hadirin gitu kan, Bapak Ibu pengunjung setia City of Tomorrow. Nah, ketika adzan maghrib itu kita siarkan adzan maghribnya. Jadi pengunjung Cito ketika sudah berada di Cito kadang-kadang kan
jam berapa nih masjid maghribnya jam berapa nih? Oh nggak denger, ayo dengerin radio dan sebagainya misalkan gitu ya. Nggak perlu bingung, sudah nggak perlu bingung karena in-house kami sudah menyiarkan kalau misalkan adzan maghrib kami siarkan secara in-house audio ya. Kita siarkan lewat paging itu bahwa memang sudah saatnya waktunya berbuka puasa misalkan gitu. Jadi adzan dari masjid ini ya, Iqra ya. Itu dari manajemen sendiri ya. Manajemen untuk membantu ini ya. Kita siarkan adzan maghribnya, terus kita berikan informasi bahwa saat ini sudah masuki waktu berbuka sholat puasa gitu atau apa gitu ya. Silakan berbuka puasa atau kalau mau melakukan sholat dan sebagainya silakan menuju ke B1 Masjid Al-Iqra gitu. Jadi itu ya. Kita dipermudah ya Mas Indra ya. Betul. Ya kita harapkan sih ya nanti ketika masa pandemi itu sudah berakhir kita bisa kembali lagi pada kondisi yang normal ya. Normal lagi. Dan tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Pastinya. Baiklah kalau gitu Mas Indra, saya pengen tahu sih sebenarnya untuk kedepannya sendiri mungkin ya kalau tadi di bulan Ramadan next apa endingnya teman-teman Cito Mall ini untuk ini kan untuk bisa mengangkat biar ramai gitu, apa ini yang ada dalam benaknya Mas Indra sebagai markomnya Cito Mall? Ya tentunya kita memberikan satu penawaran menarik ke pengunjung ya, terutama ke warga Surabaya maupun Sidoarjo, bahwa kami memiliki sesuatu nih yang bisa kami tawarkan untuk yang lebih menarik sehingga mereka mau kembali ke Cito, misalkan melalui dengan event-eventnya maupun dengan program-program yang kami tawarkan. Nah, tentunya kalau program dan sebagainya ini kembali memang tidak bisa kalau dari sisi manajemen sendiri, tetap kami harus minta support dari seluruh tenan yang ada di sini sih. Nggak bisa untuk berdiri sendiri ya, harus ada teman-teman gitu ya. Kuncinya memang tidak bisa manajemen akan jalan sendiri. Kuncinya harus ada satu kerjasama stakeholder dari sisi manajemen maupun dari sisi tenan sendiri. Gitu. Ya, senang sekali ya Mas Indra ya mendengarkan program. Mas, akhirnya bisa ikutan. Setiap kali lewat gitu. Kapan aku dapat masuk di situ ya. Alhamdulillah. Aku juga gitu Kak. Aku kapan gitu. Aku kalau jalan ini bener Pak Herman ini. Kalau jalan lewat sini gitu ya, kapan aku bisa nongkrong di sini dan bisa siaran di sini gitu ya. Semoga saja ada media yang gitu. Ternyata alhamdulillah Allah memberikan mengijabahin doa saya gitu loh Pak Herman. Pak Eko gitu ya Pak Eko ya. Lebih seru kayak kapan-kapan kita bikin seperti ini di atrium gitu kayak di food court. Cakep banget. Iya, setuju banget. Ready aja saya gitu. nanti ada yang ini nanti. Wah, Yohan tuh gini-gini. Jadi kayak enak gitu. Oke. Dalam perjumpaan kita di terakhir kali ini apa yang ingin disampaikan mungkin dalam bulan Ramadan? Mungkin dari siapa dulu? Oke, dari Mas Indra dulu ya. Ya. Mas Indra silakan, apa yang ingin disampaikan? Kami mau menyampaikan ke seluruh pendengar atau istilahnya apa ya? E-lovers. Station. Bahwasanya Cito di bulan Ramadan kami memberikan kenyamanan, memberikan penawaran-penawaran menarik. Jadi tidak usah takut apalagi mengenai berita-berita miring yang sebelum-sebelumnya. Tidak usah takut untuk berbelanja di City of Tomorrow. Kami sudah melakukan segala macam ya upaya baik itu dari sisi protokol kesehatan dari sisi depan maupun sampai ke dalam. Yang kedua, tenan kami sudah banyak tenan-tenan memberikan penawaran-penawaran menarik. Tidak ada istilahnya isu-isu sebelumnya tidak benar bahwa kami tetap beroperasional, mallnya tetap buka sampai hari ini. Kita tetap bikin event dan sebagainya. Dalam minggu ke depan mungkin bioskop juga akan segera buka Mas. Bioskop Cinepolis dan sudah bisa menayangkan film-film apa istilahnya film box office gitu ya. Box office ya kayak misalkan yang terbaru kayak Mortal Kombat dan sebagainya akan segera tayang di Cinepolis juga. Kayaknya rindu ya dirinya Mas Indra ya. Iya sangat Mas. Sangat rindu ya gitu ya. Ya kita kembali balik kayak apa ya kehidupan normal lah ya. Iya, meskipun saat ini kita kembali istilahnya apa ya ke kenormalan baru ya istilahnya ya. Kalau nonton ngajak tuh ya.
Boleh. Mesti coba tuh waktu awal-awal buka nih. Paling enggak kan kita jadi tahu nih, sekarang di masa kenormalan baru ini ada sedikit berbeda memang cara menonton kita ya, menonton di bioskop ya. Satu sisi mengenai social distancingnya, nonton tetap harus pakai masker. Kita nggak boleh berdekatan-dekatan lagi, sudah nggak bisa nonton sambil nikmatin popcorn gitu. Betul sekali. Sudah nggak bisa, tapi esensinya kita tetap bisa nonton nyaman sih. Betul. Di bioskop. Itulah yang kita cari, Mas Indra. Karena dengan menyaksikan atau menonton film dan refreshing ya Mas Indra ya, ini menambah imun kita dan insya Allah bisa terhindar dari wabah yang kali ini sangat mengerikan. Banyak orang gitu ya. Insya Allah. Kesehatan tetap dijaga, tapi yang utama ekonomi juga harus segera bangkit. Cocok sekali. Jadi itu, kesehatan harus dijaga dan ekonomi harus bangkit. Hanya di Cito Mall Surabaya. Wah, cakep banget. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sekarang mungkin apa yang pengen disampaikan Pak Herman sendiri selaku takmir Masjid Al-Iqra di Cito Mall ataupun juga selaku GE Manager Cito Mall Surabaya. Silakan Pak Herman. Oke, kalau dari sisi saya, karena saya ini berkecimpung di dalam masjid, saya selalu membuat ke depannya masjid di City of Tomorrow ini bagaimana caranya orang beribadah nyaman, aman. Orang kalau beribadah dengan nyaman, aman, enak, itu kan menghadap yang Maha Kuasa itu kan enak, lebih tenang ya, lebih khusyuk dan mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Amin. Mudah dikabulkan apapun permintaannya. Jadi itu ya Pak ya, nyaman, biar menambah kekhusyukan kita, dan yang terakhir mendapat ijabah dari Allah gitu ya. Betul sekali. Nambahkan aja Mas Johan ya. Iya boleh, apa itu Mas Indra? Dari informasi kalau di Masjid Al-Iqra itu kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi pertama kayak karpet, kita sudah tidak menyediakan karpet karena saat ini kita memang lakukan secara rutin ya. Setelah selesai ibadah, sebelum ibadah kita desinfektan, kita pel semua lantai. Selesai ibadah itu pun langsung kita bersihkan lagi gitu sih. Jadi insya Allah lebih aman sih kalau di masker gratis juga kalau misalkan ada pengunjung yang lupa atau jatuh gitu ya. Jatuh atau maskernya rusak, kita sudah sediakan. Tuh saya kemarin juga pengalaman itu Mas Indra. Jadi Pak Herman waktu itu pertama-tama kali gitu ya. Saya masuk ke situ, kemudian nggak tahu ya masker saya tak taruh kemana, lupa saya. Akhirnya Mas, boleh. Waktu itu sama Mas Sani gitu ya, waktu itu kenalnya sama Mas Sani. Mas saya bisa minta, ternyata dikasih masker gitu. Wah untung aja. Kalau nggak pakai masker kan bisa denda ini saya. Kurungan nanti saya. Jadi itu Mas Indra benar. Luar biasa teman-teman di Masjid Al-Iqra yang memang mengemas untuk memberikan kenyamanan buat kita semuanya gitu ya. Ya seperti tadi kita harus sehat, ibadah, khusyuk dan diridhoi Allah gitu. Amin. Baik Mas Indra. Oke Mas Johan, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Herman juga saya sampaikan terima kasih. Semangat terus ya Pak Herman ya. Insya Allah Allah akan melindungi kita semuanya dan tentu apa yang menjadi harapan kita ini bisa terijabain. Amin. Salam juga buat teman-teman manajemen Cito Mall. Pastinya. Mas Indra ya. Siap. Dan nongkrong aja di sini di Kedai 27. Sering-sering bikin kolaps deh kayak gitu ya. Cocok banget. Cocok nih. Biar rame gitu ya Mas Indra ya. Iya. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Indra dan Pak Herman. Thank you juga Ustadz Gus Eko yang membantu saya ataupun juga meramaikan acara kita kesempatan kali ini. Saya sebenarnya pengen sekali sih melihat Ustadz Eko Gus. Suaranya. Nah, ini dia. Ini harus tayang dulu ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana ya? Menarik sekali ya obrolan kita di siang hari ini ya. Sangat menarik sekali. Semoga saja dengan menariknya obrolan ini kita bisa membangkitkan ya perekonomian di Cito Mall dan kemudian perekonomian di Surabaya, Jawa Timur dan juga Indonesia dan dunia gitu ya, Ustadz ya. Iya. Dengan doa Ustadz ini.
Semoga terijabahin. Salam buat teman-teman di takmir. Ya, Ya. nanti kan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali ya. Perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dan teman-teman di Citumal, Mas Indra dan juga Pak Herman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi obrolan saya dengan Markom Citumal Surabaya, Mas Indra Irmawan ya. Kemudian ada juga Pak Rudi Jatmiko atau Mas Rudi Jatmiko sebagai operation manager Citumal, yang tadi juga sudah hengkang sudah pergi gitu ya, ada kesibukan yang lain. Dan kemudian ada Pak Herman Sulistiono JM manager Citumal sekaligus juga sebagai takmir Masjid Al-Iqra Surabaya sudah bersama saya, dan ditemanin bersama dengan Ustadz Eko selaku pengurus takmir Masjid Al-Iqra Surabaya. Semoga apa yang menjadi obrolan kita di kesempatan kali ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Saya Yohansa Samudra pamit terlebih dahulu. Selepas ini ada Break Time bersama Rahma yang akan temani Anda di Station Surabaya.